Halo komunitas sabun cair, jumpa lagi bersama saya dan pada video ini saya memperkenalkan suatu inovasi penstabil pH pada sabun cupir yang bernama pasta pH stabilizer. pH atau power of hydron adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Air murni bersifat netral dengan pH-nya pada suhu 25 derajat ditetapkan sebagai 7,0. Larutan dengan pH kurang daripada 7,0 disebut bersifat asam, dan larutan dengan pH lebih daripada 7 dikatakan bersifat basa atau alkali. Pengukuran pH sangat penting dalam bidang yang berkaitan dengan kehidupan atau industri pengolahan kimia seperti sabun cair. Jenis-jenis sabun bersifat asam, rasanya asam, nilai rentangnya pH dari 1 sampai dengan 6. Dan ini dapat merusak kulit kita jika disentuh oleh tangan, terasa sangat menyengat. Jenis yang kedua itu ada jenis sabun bersifat netral. Nilai pH-nya itu di rentang 7. Tekstur biasa saja. Jenis sabun tersebut bersifat basah, itu teksturnya licin. Rentang pH-nya itu ada berkisar di antara 8 hingga dengan 14. Dengan adanya perhitungan pH, maka kita bisa mengetahui seberapa asam atau basa suatu cairan produk. Untuk menganalisis, kita bisa melihat contoh mudah pH asam pada jeruk. Mengacu pada sifat sabun, tentunya jeruk nipis atau lemon dengan mudah dikategorikan sebagai pH asam dengan rentang pH di angka 2. Saya tadi bisa melihat bahwasannya sabun cuci piring yang saya buat itu berkisar di pH 3 atau 3, sekian atau 3,4. Nah, dengan adanya pH stabilizer ini, maka kita akan melihat reaksi daripada sedikit campuran bersama dengan air murni yang akan kita padukan kepada sabun kita untuk meningkatkan pH-nya menjadi pH yang stabil atau pH yang direkomendasikan untuk penggunaan atau untuk sensitivitas kulit kita. pH ini saya menggunakan pen pH meter yang dalam aplikasinya itu kita harus merendam lebih kurang sekitar 3 menit untuk mendapatkan angka yang stabil pada pH yang akan kita baca nantinya. Di sini sabun cair yang saya buat itu berkisar di angka 3 dan kita mengaplikasikan dengan larutan pH stabilizer. Di sini karena videonya terlalu panjang, makanya saya membuatnya mempercepat supaya kita bisa melihat dengan nyaman. Ya, di sini sudah angkanya sudah berubah kepada angka 4,1, berarti sudah ada penaikan angka pH dari yang pertama. Oh ya, pemirsa, di sini saya terus memaksakan artinya pH sabun tersebut dengan menuangkan beberapa kali cairan alkali tersebut. Nah, di sini langsung terjadi perubahan angkanya, bisa dilihat langsung itu terjadi perubahan pergerakannya sudah angka di angka 5 dari pH 3 tadi sekarang sudah berada di kisaran angka 5. Sebenarnya ini bisa kita tunggu, artinya dia biar mesti larut sempurna tanpa harus kita paksakan untuk terus menambah air alkali. Nah, di sini untuk mempercepat proses, makanya saya menambahnya berulang kali. Nah, sabun ini sudah berada di kisaran angka pH 6 dari yang tadinya 3. Nah, di sini perlahan-lahan kita bisa melihat bahasanya derajat suhu untuk pH-nya itu semakin meningkat, dan di sini sudah terlihat angka 6,5. Ya, pemirsa, sebenarnya ini tidak terlalu rumit, tetapi kita juga harus berhati-hati dalam mengaplikasikannya di saat dalam jumlah sabun cair kita yang sangat banyak. Jadi kita jangan terlalu memaksa untuk terus menambah. Sebenarnya ini bisa kita tunggu setiap larutan yang kita tambahkan ke dalam sabun cair kita, itu kita bisa tunggu reaksinya itu berkisar antara 30 menit setelah kita aduk. Nah, di sini angkanya sudah berada di angka 7 dan ini sudah recommended untuk digunakan.
Ya, kita akan melihat perbandingan daripada cairan-cairan yang ada. Yang pertama itu adalah air mineral, dan untuk air alkali sendiri kita melihat berapa sih angkanya. Ternyata pH di air alkali kita itu berkisar di angka 11. Kita akan melihat angkanya 11. Kita keringkan sedikit, lalu kita masukkan ke dalam air mineral, air biasa. Nah, di sini dari angka 11 tadi kita lihat terjadi penurunan pH atau derajat keasamannya. Air mineral kita berkisar tadi seperti yang saya nampakkan pertama itu di angka 8, dan sekarang angkanya adalah di angka 8 juga. Oke pemirsa, inilah video singkat saya tentang pH stabilizer. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Selamat berjumpa di video selanjutnya.